Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat-sobat Indeks yang ada di rumah. Kembali lagi di segmen podcast Indeks Media, edukatif dan inspiratif bersama saya host Beliau Hasyim yang kembali lagi membersamai kita pada perjumpaan segmen podcast Indeks Media kali ini. Kali ini nih, ya kebetulan karena kemarin di segmen sebelumnya kita sudah mendatangkan narasumber yang luar biasa. Kali ini kita juga mendatangkan narasumber yang tidak kalah luar biasa. Ada abang-abang cakep di sini. Iya, pengurus dari KMPI Kabupaten Kutai Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, Mas Abi selaku Ketua KMPI Kabupaten Kutai Timur. Ada juga Mas Isul. Iya, selaku Bendahara Umum KMPI, dan juga ada Bang Dul selaku Sekjen KMPI Kabupaten Kutai Timur. Gimana nih kabarnya Abang-abang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini saya merasakan atmosfer semangat yang karena mungkin kita hampir seumuran juga ya. Sangat seumuran. Masuk lagi. Seumuran sekali. Oke, kita akan berbicara tentang kepemudaan nih. Iya. Pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini, dan KMPI sebagai wadah ya, perkumpulan pemuda-pemuda yang salah satunya fungsi berdirinya KMPI ini adalah pemberdayaan pemuda dan pengembangan daerah, khususnya ke daerah Kabupaten Kutai Timur itu sendiri. Mungkin saya boleh bertanya sama Bapak Ketua nih, Kakak Ketua. Iya. Ini kan berbagi nanti ya Kak. Kemarin itu proses pelantikannya bagaimana, dan kemudian bisa terpilih dengan visi-visinya dan jajarannya gimana Kak? Ya, berkaitan dengan KMPI Kabupaten Kutai Timur ya, prinsipnya adalah KMPI itu selaku kelembagaan nasional persembahan seluruh Indonesia. Yang paling penting saat ini kita mengenal dari KMPI Kabupaten Kutai Timur berkaitan dengan prosedur pemilihannya juga. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan musda dan melahirkan kepemimpinan baru di Kabupaten Kutai Timur. Kemudian dalam proses pemilihan kita itu kan dipilih berdasarkan 2 OKP. OKP itu baik itu organisasi kepemudaan maupun juga organisasi kemahasiswaan. Nah, di dalam prosesnya kita dipilih, dan kemudian hari ini mandatorinya aku ke kita bertiga juga bersama dengan pengurus yang ada. Maka saya pikir kita harus berbuat untuk kebaikan dan perbaikan. Wah, biasa. Kalau dari Abang Isul nih, bagaimana setelah menjadi pengurus KMPI ini, awal mulanya kemarin bisa tiba-tiba mendaftar dan juga menjadi pengurus? Alhamdulillah sebelum saya jadi bendahara KMPI ini, saya pernah jadi bendahara Ampil. Di Wakil Bangkalan. Jadi ini bukan sesuatu yang asing buat saya. Alhamdulillah juga saya udah kenal dengan Abang Agi dan Abang Usul, kami sudah saudara. Jadi kami sepakat sama kan isi kami ya. Tapi saya bisa menyertai ketua dan sekjen untuk pembangunan di timur, mengawalnya dan pemudaan. Kalau ini seperti itu. Wah, luar biasa. Bang, kalau dari saya sih, kita berawal dari tujuan bersama. Ya, bagaimana tujuan kita ini secara bersama-sama ingin menyatukan, menguatkan pemuda, sehingga pergerakan organisasi itu bisa lebih baik lagi, lebih futuristik kata luar biasa. Makanya kita berawal dari tujuan yang tadi. Nah, alhamdulillah tujuan kita sama-sama bertiga ini Ketua, Bang Andi dengan Bang Cuy itu sama, bagaimana menyatukan dan pengikutin dan dulunya buah Islam kita satukan. Alhamdulillah sekarang sudah satu secara definitif, secara de facto, dan juga kita satu KMPI. Dan sekarang kita akan mengarungi tujuan itu, ya, bagaimana menyelesaikan program-program PR kita
untuk kemajuan bersama, terutama untuk kemaslahatan pemuda dan juga masyarakat timur. Itu ya. Oke, luar biasa sekali. Ternyata ada background di balik kepemimpinan kakak-kakak pengurusannya KKMBI Kabupaten Timur. Tadi udah di sini ngomong-ngomong soal program kerja nih. Iya. Ngomong soal program kerja, dari KMPI sendiri, program kerja apa yang sudah direncanakan dan juga beberapa yang sudah dilaksanakan, Kak? Ya, mungkin itu ya. Sebenarnya itu tugas sengkel. Tapi apa tuh? Sebagai rekan yang baik dan jawab sama saya ya. Jadi kalau kegiatan-kegiatan yang telah kami jalani, alhamdulillah kurang lebih 5 bulan masa kami menjabat, udah beberapa kegiatan sudah terlaksana. Salah satunya waktu bulan puasa kemarin ya, lomba balap lari di kecamatan itu alhamdulillah ramai banget Sama kampung Ramadan. Betul, Ramadan. Lalu yang terbaru ini kami akan mengadakan lomba festival layang-layang. Betul. Terus ada banyak program kami yang terbarukan, termasuk KTM yang sejalan dengan program pemerintah. Kami di bidang pertanian, kultural dan perikanan. Alhamdulillah seperti itu. Masih banyak yang lain, nanti tunggu aja lah contohnya. Oke, Itu salah satunya skill dikit aja dulu. Skill dikit dulu. Kalau dari Bapak, Sekian dulu. Biasanya kalau yang program-program itu setidaknya Sudah dijelaskan ya, ada beberapa program-program KNPI sama benda-benda yang lanjut. Tentu selain dari itu ada program tetap KNPI yang harus berjalan, yang mana kita harus menjalankan amanah konstitusi kami, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Rumah Tangga, bagaimana mengibarkan bendera KNPI ke seluruh Kutai Timur di 18 kecamatan untuk membentuk DPK kecamatan. Nah, hari ini OKM kami, Yamin, Sarul dan kawan-kawan sudah melaksanakan itu, sementara berproses berjalan mulai dari Mengalon, nanti Sangat Utara, Sangat Selatan, Teluk Pandan, kemudian kita ke hulu, mungkin ada Sangat, Malungkang, kemudian pesisir Sangkulirang sampai ke Sandaran. Insya Allah teman-teman yang ada di kecamatan kami himbau juga agar ikut serta para pemuda ini berpartisipasi menyambut KMPI kecamatan guna untuk bagaimana kedepannya kecamatan ini bisa tumbuh pemuda-pemuda yang kreatif, yang inovatif, yang mampu membawa nama baik kecamatannya khususnya Kutai Timur untuk kemajuan bersama dengan pemerintah dari Timur. Bang Adi. Oke, saya yang pertama. Di sini di maksudnya. prinsipnya sebenarnya program kegiatan ini Sambil ya Pak. Prinsipnya sebenarnya dalam warna kegiatan keseluruhan kita ini adalah pengabdian. Di mana peran-peran kita semua hari ini adalah memberikan yang terbaik. Pada dasar utamanya keinginan untuk membawa perubahan dan perbaikan itulah yang mendasari kami menggagas berbagai macam program yang sudah sebelumnya kita laksanakan, bahkan yang belum kita laksanakan. Gagasan besarnya adalah melahirkan tokoh-tokoh sentral kepemudaan kita di Kabupaten Kutai Timur melalui KNPI yang notabene juga sebagai laboratorium karirnya pemuda, yang kemudian nanti di mana kepemudaan itu akan diproses, ditempa sehingga kemudian menjadi tokoh kepemudaan ataupun tokoh Kabupaten Kutai Timur di masa yang akan datang. Lagi-lagi komitmen kami solid dan kuat untuk kemudian membawa angin-angin perubahan ini. Komitmen kami sejak awal kami diskusi dengan sekjen, dengan KNPI bahwa memimpin KNPI ini bukan hanya bicara persoalan membawa perubahan saja ataupun membawa perbaikan saja, tapi prinsipnya adalah menyatukan sikap, memastikan bahwa KNPI Kabupaten Kutai Timur ataupun kepemudaan kita tidak lagi tersandra oleh kepentingan-kepentingan
yang kemudian mampu merusak tatanan kepemudaan kita. Ini yang sebenarnya menjadi poin utamanya. Bayangkan ketika kemudian terbelahnya kepemudaan kita ini kemudian melahirkan kepemudaan yang apatis dan lain-lainnya, kan hal-hal yang membuat kita khawatir bahwa untuk sampai di periode keemasan Indonesia maupun kita Timur di 2045 ke depan itu tidak akan tercapai secara maksimal karena bibit-bibit para pemimpin ini tidak produktif gitu. Nah ini yang kemudian kita dorong sejauh ini. Hari ini KNPI bukan bicara hari ini, tapi kemudian KNPI bicara 5-10 tahun yang akan datang. Inilah kemudian kenapa antusiasme kepemudaan kita khususnya di Kabupaten Kutai Timur ini, melihat situasi KNPI kita yang ada saat ini, mereka sangat bersemangat. Bukan lagi KNPI yang mencari para ketua-ketuanya ya, Jen ya, belum ya, Mbak Ca ya. Tapi kemudian mereka menawarkan diri. Para teman-teman dan kawan-kawan yang ada di kecamatan itulah kemudian menawarkan dirinya untuk menahkodai KNPI-nya di kecamatan. Tapi dengan catatan bahwa DPD akan melakukan upaya, ini perlu jadi catatan ya, DPD akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk memberi yang terbaik di setiap kecamatan yang ada. Kami pastikan bahwa KNPI mudah-mudahan sampai di semua pelosok-pelosok penjuru Kabupaten Kutai Timur. Nah, itu yang lagi coba kita gagas ke depan. Berkaitan dengan program-program ke depan, saya pikir KNPI dengan kepengurusan kita yang cuma hanya 3 tahun, saya pikir sangat pendek, ya, sangat pendek untuk memberi pengabdian terhadap kepemudaan. Tapi lagi-lagi itu bukan persoalan. Ya kalau prinsip kami ya, let's not do more, no. Nah, kita prinsipnya seperti itu, kita let's not do more. Udah, kita tetap diskusi, kajian apa dan segala macam, kita beri yang terbaik, kemudian kita bergerak membangun kebersamaan di lapangan. Yang terpenting buat kami adalah kami sampai sejauh ini solid, alhamdulillah, karena ini dibangun atas dasar persaudaraan. Sebelum kemudian kami terpilih jadi ketua DPD, kami sudah sepakat, ini bukan tentang KNPI, ini persaudaraan kita. Jadi alhamdulillah ini yang membawa kami sejauh ini. Walaupun ada persoalan dalam KNPI, alhamdulillah kami bisa mengatasi sejauh ini. Dan lagi-lagi bahwa kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang bijaksana adalah ketika mereka dihantam berbagai macam persoalan, kita mampu menyikapinya secara bijaksana. Inilah yang menjadi keyakinan saya dengan saudara-saudara saya berdua ini, Bendahara Umum KNPI dan Sekjen KNPI Kabupaten Kutai Timur, bahwa kita memang sevisi. Visi kita lagi-lagi kembali membawa kebaikan dan perbaikan untuk kepemudaan kita. Biasa sekali. Jadi bagaimana dengan pemerintah daerah sendiri, tapi kaitan dengan KNPI ini, apakah mungkin pasti sangat disambut dengan baik ya, apalagi ini berkaitan dengan kepemudaan, di mana pemuda ini menjadi estafet selanjutnya dalam kepemimpinan yang akan datang. Bagaimana kerjasamanya dengan pemerintah daerah? Nih, ditanya siapa nih? Sama Bapak Ketua. Oke, prinsipnya pemerintah support dengan KNPI kita, pemerintah menyambut baik gagasan-gagasan kita. Saya pikir pemerintah sejauh ini berupaya maksimal untuk kemudian membawa kepemudaan kita ke level selanjutnya. Bayangkan ya, ketika kemudian kepemudaan kita 5-10 tahun yang lalu memiliki target yang sangat tinggi. Saya sebut misal ada beberapa tokoh-tokoh ya. Saya tidak masuk kepada tahapan-tahapan bagaimana pemerintahan kita nanti dengan KNPI, tapi itu akan dijawab oleh Sekjen dengan belum nanti. Saya hanya memberikan sampel bahwa sejauh ini Kutai Timur telah menetapkan standar yang tinggi baik itu nasional, provinsi maupun di kabupaten. Saya kasih contoh sedikit. Bapak Mahir Nadi, Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur kita, juga beliau adalah jebolan KNPI, mantan Ketua Umum DPD KNPI Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya, Pak Ardiansah Sulaiman. Pak Ardiansah Sulaiman juga mantan pengurus DPD KNPI ya di Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya, saya perlu menyebutkan satu persatu karena banyak tokoh-tokoh sentral kita di atas. Syahid Anjas, Wakil Ketua DPRD juga, beliau juga mantan pengurus DPD KNPI Kabupaten Kutai Timur. Bu Prayunita, mantan DPK KNPI Kecamatan Telen. Terus kemudian Ketua DPR sendiri juga mantan pengurus DPD KNPI Kabupaten Kutai Timur. Artinya, KNPI sejauh ini telah melahirkan berbagai macam tokoh-tokoh hebat dan tokoh besar.
di kabupaten ya, di nasional ada Bang Irwan, di provinsi ada banyak, ada Bang Agus Aras yang sudah jadi anggota DPR, Bang Agus Riansa dan sebagainya macamnya. Ini kemudian membuat kami berpikir, apakah kemudian gagasan 5-10 tahun yang akan datang ini akan dirasakan oleh kita semua? Insya Allah. Akan kita rasakan ketika kita solid dan komit. Ini kata kuncinya. Nah, tapi lagi-lagi komit. ya harus komit dengan program gagasan dan keseluruhannya. Artinya niat baiknya di awal, kita kemudian bawa perubahan dan perbaikan ini untuk kemudian membangun kebersamaan. Saya pikir tidak ada jalan lain bahwa perubahan itu akan datang dari sendiri. Ya mungkin dan program hubungan pemerintah. Iya, antara ini KNPI kita sebagai mitra kritis pemerintah, itu harus kita garisbawahi. Selain dari mitra kritis pemerintah, tentu kita punya tugas banyak ya untuk mengawal roda pemerintahan yang ada di Nusa Tenggara, supaya pemerintah bisa berjalan dengan efektif, baik. Tentu banyak hal yang kami ingin bersamai dengan pemerintah untuk mengawal program-program pemerintah. Selain dari itu, saya tegaskan bahwa selain dari kita mengawal program pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan orang banyak, kami juga sebagai mitra kritis pemerintah. Kami tidak tinggal diam ketika ada kesalahan-kesalahan yang mohon maaf yang melanggar atau tidak sesuai dengan visi-misi kita tidak tapi tentu kita akan kawal bersama. Nah, selain itu juga keterikatan kita dengan pemerintah itu memang harus kuat. Kenapa? Karena satu-satunya jalan untuk mensejahterakan masyarakat itu adalah pemerintah. Jadi kita harus berkolaborasi, kita harus sama-sama kerjasama dengan pemerintah. Bagaimana program-program pemerintah pro rakyat ini bisa berjalan tepat sasaran. Itu makanya kami ada kegiatan banyak yang menyentuh, yang menyinggung langsung ke masyarakat. Ada KDN yang namanya kegiatan muda, itu langsung berdampak ke masyarakat itu, karena kita buat lahan-lahan contoh persawahan, lahan contoh pertanian hortikultural dan peternakan ya. Nah, itu salah satu contoh program kami di Kutik ini yang bersentuhan langsung dari pemerintah. Selain itu harapan kami tentu banyak ya, bagaimana sinergitas ini tetap berjalan berkesinambungan sampai masa akhir dari kami. Mungkin itu. Iya. Sebenarnya saya banyak yang saya sampaikan. Cuma udah dibawa sama ketua. Jadi saya mau pulang saja. Karena kata saya satu kuasa ikut, saya siap mempersamai macam itu. Udah capek banyak. Enggak sih, sebenarnya banyak hal ya. Banyak hal Bang yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, sikap-sikap KNPI hari ini sejauh ini ya, itu memang menjadi mitra kritis, tapi kemudian juga KNPI ini kan punya program-program yang harus bersinergi dengan pemerintah. Itu yang menjadi kata kuncinya sebenarnya. KNPI itu bukan hanya sebagai laboratorium saja untuk menciptakan karya pemimpin, tapi KNPI juga menjadi sarana aktualisasi kepemudaan. Nah ini yang paling penting, sarana aktualisasi kepemudaan kita. Kalau kemudian aktualisasinya tidak diberi ruang, maka saya pikir akan agak sulit ya untuk kemudian kita berdiskusi masa depan. Tapi kalau memang kemudian mendapat ruang aktualisasi, saya pikir ini menjadi sebuah gambaran bahwa kepemudaan kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang progresif maupun berkualitas ke depan. Saya pikir seperti itu. Tadi saya sempat dengar program yang bekerja sama dengan pemerintah KPM. Komitmen tadi ini sejauh ini progresnya bagaimana ya Mbak?
Bapak Sekjen. Ya, oke. Ini bapak sekjen itu. Bang Sekjen lah. Iya. Dia belum tahu apa Cak. Dia masih abang. Masih abang. Masih sokong perintah kak masih bisa. Oh, kan juga bisa. Masih bisa. Iya. Jadi terkait masalah materi tadi, kita ini sudah berjalan. Ada beberapa titik yang sudah kita tempati untuk bekerja kerjasama tentu dengan pemerintahan desa, terus ada pencari pangan di desa, terus masyarakat setempat. Iya. Bagaimana mengungsikan kembali lahan hidup yang ada di sekitar wilayah desa tersebut. Nah, sekarang kita ada di desa Selantau yang Selantau. di Selantau itu alhamdulillah kita dikasih jatah 100 hektar Oke. dari pemerintah desa serta masyarakat di sana. Bagaimana pemanfaatan lahan sawah ini bisa hidup kembali dan sesuai dengan program pemerintah. Bagaimana ketahanan pangan kita ini bisa mandiri sehingga kita tidak mengambil lagi produk-produk dari luar. Nah, terkait masalah ini. Selain itu ada perikanan juga di Pulau 3. Iya, tapi perikanan air tawar di Pulau 3 di Gang Samsul. Kami kerjasama dengan FKPBI. Nah, teman-teman PKB lainnya bekerjasama dengan KTM terkait PBI untuk berkomitmen membangun Pulau 3 itu terkait masalah perikanannya air tawar. Nah, itu salah satu program kami yang sekarang sudah berjalan. Kami juga tentu tidak lupa meminta dukungan dari masyarakat dan support dari berbagai macam pihak, karena biar baik dimanapun gerakan kami ini tentu butuh banyak support dari berbagai macam pihak ya. Tidak bisa serta-merta kayak kebetulan yang melaksanakan ini. Tentu banyak hal yang kami butuhkan, kami juga butuh masukan, kritikan untuk mengubah bagaimana kegiatan ini berjalan dengan baik dan betul-betul dirasakan langsung sama masyarakat. Berarti semua elemen tetap harus terlibat semuanya dalam harus semua ini ya Bang, atau bukan hanya KNPI-nya Bukan hanya KNPI. sendiri. OKP juga bisa terlibat. Jadi OKP di bawah naungan KNPI itu bisa terlibat dalam semua program-program dari kedepannya. Jadi itu. Belum. Ya, mas ya. Gimana ya? Benar selalu. Tapi selama ini tren KTM sangat positif, sambut baik oleh pemerintah. Itu disupport penuh lah. Berapa kali kami tenggelamkan kepala dinas, kami paparkan program kerja kami di Bapak Bupati, dan terus bekerja sama juga dengan akademis seperti Skipper. Alhamdulillah banyak gebrakan besar nanti yang muncul nanti dari KTM yang sangat bermanfaat ke depan. Kalau kita berbicara tentang pertanian ya, mungkin dari abang-abang ini, bagaimana sih peran KNPI ini dalam mengajak pemuda-pemuda Kabupaten Buleleng ini untuk tidak malu dengan profesi sebagai seorang petani? Oke. Tidak malu. Saya jawab ya. Berkaitan dengan Komite Tani Muda. Komite Tani Muda ini sebenarnya adalah keresahan ya. Oke, berangkat dari keresahan. Berangkat dari keresahan. Keresahan melihat generasi kita yang sadar berkaitan dengan ketahanan pangan dan pertanian itu sudah sangat tinggi. Yang pertama kita melihat parameternya. Di Kabupaten Kutai Timur kita punya namanya Hipergaulan Kutai Timur. Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Kabupaten Kutai Timur. Kita berharap peran-peran Stiper kemudian menjadi sentra produksi sumber daya manusia di sektor agribisnis maupun agroindustri itu menjadi sebuah catatan baru di masa yang akan datang ya, bahwa peran Stiper hari ini memiliki peran yang sangat besar ketika mereka memberi kesempatan kepada anak muda yang ingin bertani di lapangan. Sebagai catatan ya, mereka berkuliah sekalian di lapangan. Nah ini yang kemudian menarik disambut oleh KNPI pada saat itu. Alhamdulillah berjalan. Nah kemudian KNPI ini melihat situasinya kembali nih. Persoalan pertanian kita terjadinya degradasi ya, degradasi
baik itu secara konsep, pemikiran di kalangan anak muda kita atau adik-adik kita atau kawan-kawan kita ya, bahwa petani itu jelek lah. Nah, lihat ya, stigmanya itu melihat bahwa petani itu jelek, susah menghasilkan duit, apa dan sebagainya, kotor, gitu. Nah ini yang kemudian kita rubah. Kita rubahnya di mana ketika pemerintah daerah memiliki program-program yang luar biasa melalui modernisasi alat mesin pertanian kita, kemudian mereka mencanangkan bagaimana pembukaan lahan 10.000 hektar, berapa? 10.000 hektar, 100.000 hektar bahkan. Iya, bahkan juga pemerintah pusat mendorong program Kabupaten Kutai Timur melalui program Brigade Pangan dan sebagainya. Kami melihat ini peluang harus disambut, peluang yang harus disambut. Ketika kemudian peluang itu tidak capai, namanya kegiatan itu turun, tapi tidak ada yang mengelola, kan sama aja ya. Nah, makanya kita mengubah bahwa pola modernisasi pertanian itu juga mendorong percepatan swasembada pangan. Nah, modernisasi itulah kata kunci untuk masuk dalam pemuda. Bahwa bisa kita nyemprot di lapangan itu nggak lagi pakai ini ya, manual. Sekarang bisa drone. Nah, sekarang kemudian kita pada saat di lapangan, misal kita mau melakukan panen, tidak lagi kita menggunakan arit, tapi kemudian mesin yang semacam ketika dia berjalan terus kemudian langsung masuk dan kemudian jadi beras pada saat itu. Nah, kemudian menanamnya pun juga sama. Nah, semua karena modernisasi Alsintan ini yang tidak disadari bahwa dengan modernisasi Alsintan, efektivitas produktivitas di lapangan, ternyata juga di balik itu sektor industri pangan ini juga ternyata menghasilkan uang yang kita pikir kecil, ternyata besar untuk daerah. Bayangan kalau misalnya kita 100 hektar ya, 100 hektar kemudian dengan Bulog menawarkan 6.500 per kilogramnya ya, kita kalikan aja deh berapa penghasilan dari petani kita ketika mengelola 100 hektar dalam KTM ya, misal dalam satu periode tanam. Udah bulan ya? Iya, 1 hektarnya sudah 4 ton. Kita ambil target minimum 4 ton. 4 ton itu kalau dihargai 6.500 kemudian dikalikan dengan 100 hektar, berapa kira-kira? Hasilnya akan tembus di angka 2,7 miliar. Penghasilan di sektor masalah padi aja nih. Nah, kemudian pemerintah punya program MBG misalnya, makan bergizi gratis apa dan sebagainya. Kita jauh bicara swasembada pangan, kita jauh bicara MBG, tapi kita tidak punya materialnya misal. Kita misal mau beli ikannya harus di luar daerah Kabupaten Kutai Timur misal. Padahal kita punya potensi yang besar, pertambakan kita cuma lumayan luas, terus kemudian perikanan kita juga wilayah kita bisa untuk dilakukan budidaya itu kan. Nah, kalau kemudian kita tidak sambut, ya juga akan tidak jadi apa-apa. Makanya peran KTM turun ke lapangan, advokasi masyarakat, advokasi pemuda, kita jadi katalisator dan fasilitatornya. Kejar tuh pemuda, ayo kita bertani, ini ada peluangnya, ini ada bangsanya, ini ada harganya. Nah, ini yang kemudian menarik. KTM bukan hanya sekedar bertani, tapi KTM melahirkan pengusaha baru dan peluang usaha baru. Betul, dan nantinya ini yang bisa merubah stigma bahwa menjadi petani itu bukan pekerjaan yang menjadikan kita pusing gitu ya. Karena tidak hanya teknologi pangan itu sendiri. Modernisasi Alsintan. Modernisasi Alsintan betul sekali. Kalau dari kakak, Bang Bandung. gimana kalau di orang semuanya? Jadi kita cerita sedikit ya. Bendung saya ini kan bendung kita ini kan sebenarnya orangnya keren banget lah ya. Saya perlu bicara personalisasi saudara-saudara kita ini. Jadi salah satu tokoh muda ya. Saya harus clear. Salah satu tokoh muda yang komitmen hari ini membawa komitmen baiknya untuk membawa kepemudaan kita ke depan. Nah, saya selalu berbangga ya ketika melihat saudara-saudara saya sejauh ini ya. Mereka mau membersamai kita. Bahkan kalau kita mau pikir ya, KNP ini apa sih? Kita ngabisin energi, ngabisin waktu, kita mau ke orang-orang yang umurnya. Ini potensi. Iya, orang-orang yang tidak tercimpung dalam betul. Ya, betul. Nah, akhirnya kemudian muncul teman-teman yang memang selalu berkomitmen dan konsisten. Akhirnya seperti Bang Jul ya.
Bang Juli kan kalau kita mau pikirkan, ya udahlah, ngapain lagi mau berurusan seperti ini. Tapi ternyata, tapi ternyata di luar daripada itu ketika kita gali jauh sama kedua-duanya gak ada tandingannya. Benar, gak ada tandingan buat saya pribadi ya, ketika bicara konsisten dan komitmen membawa KNP ini melaju sebagai sekarang. Saya berbangga sekali dengan saudara-saudara saya juga. Bahkan cuma berdua ya, semua ornamen yang ada di struktural KNPI hari ini, saya berbangga sekali. Kenapa? Kami berbangga sekali. Kenapa? Semua bidang aktif yang bekerja di lapangan itu para bidang, ketika kita bicara KTM itu bidang pertanian. Iya, nah, iya. Tadi bicara layang-layang program kepariwisataan. Setiap wisata, ya, bidang pariwisata punya program, bidang kesehatan punya program pemeriksaan kesehatan gratis dan sebagainya, bidang OKK yang disebutkan tadi Muscam dan sebagainya macam itu juga sama. Bayangkan ya, ekonomi kreatif dan sebagainya itu semua teman-teman berjalan. Itu yang kemudian bidang narkoba dan segala macam itu yang melakukan penyembuhan. Ini kemudian menjadi satu pemikiran baru dalam menjalankan roda organisasi di Kabupaten Kutai Timur, bahwa terkadang ya ketua dan sekretaris bendahara itu hanya sekedar simbol, tapi kemudian ternyata faktanya di lapangan teman-teman ini semua semangat menjalankan programnya. Ini yang kemudian membuat kami semakin yakin bahwa roda organisasi itu sendiri baru. Tapi di sisi lain, orang-orangnya juga selalu kreatif, memiliki ide-ide yang bagus. Ini yang kemudian saya yakinkan hari ini bahwa 10 tahun yang akan datang, atau 20 tahun yang akan datang, Kabupaten Kutai Timur akan panen pemimpin-pemimpin terbaiknya. Amin. Saya yakin ini. Dengan melihat situasi dan gambaran saya yakin banget. Maka berbanggalah Kabupaten Kutai Timur ini ada sosok-sosok pemuda yang luar biasa sekali, yang memiliki jiwa-jiwa pemuda yang nantinya insya Allah akan menjadi penerus estafet kepemimpinan di Kabupaten Kutai Timur ini, akan menjadi kabupaten yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali. Dan program-program kerjanya pun juga banyak bersinggungan dan bekerja sama dengan pemerintah, salah satunya tadi KTM ya. Kalau dari sektor-sektor pendidikan mungkin, atau dari tadi kan dari sektor pariwisata, atau dari sektor saya potong dikit, sorry ya. Boleh. Apa direkturnya Indeks sedang juga kepala bidang ini ya. Kepala bidang di KNPI ya, direktur Indeks kita. Yang kita lakukan ini sebenarnya bagian daripada adaptasi bagaimana kemudian membangun kualitas media kita ke depan. Saya keren banget Mbak Eka, bener. Jadi dari gagasan-gagasan yang seperti ini nih, yang podcast portable, kebiasaan kita podcast itu kan dalam ruangan ya. Nah sekarang di Kabupaten Kutai Timur dengan adanya Indeks, kemudian kita bisa pindah-pindah dan lain-lain. Saya acunin jempol deh, keren banget. Iya, alhamdulillah. Keren. Alhamdulillah juga podcast kali kedua kami di sini, Bang. Iya. Jadi kita ini kan melihatnya ya, Indeks ini kan jangkauannya luas banget ya. Di Sulawesi Selatan melakukan podcast dengan wali kota, bupati, kadang kita melihat ya ternyata memang jangkauannya direktur Indeks ini jauh banget ya. Alhamdulillah. Keren lah pokoknya. Jangan dengerin gua jempol. Bukan kaitan kan? Jempol. Banyak lah. Wah, ini pembahasan kita luar biasa sekali. Dan untuk masalah program kerja yang KNP itu juga ternyata beragam, dan ini juga menjadi harapan dan angin segar tadi kalau kata Mas Abi untuk pemuda di Kabupaten Kutai Timur, untuk memanfaatkan pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini agar menjadi pemuda yang berdaya guna untuk membangun Kabupaten Kutai Timur yang jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang. Masih ada yang ingin mau disampaikan untuk sobat-sobat Indeks? Ada banyak program yang akan dilakukan itu, tentu itu kembali kepada masa yang lalu ya, bahwa ada pemicu kenapa kami lebih giat, lebih gigih, lebih memilih banyak program. Tentu kita ingat bahwa senior-senior kita dulu itu memberikan standarisasi di KNP itu
sangat tinggi, Ketua. Iya. Jadi kita kalau tidak bisa menyamai mereka, maka status kepemimpinan kami ini boleh dianggap gagal. Makanya kami artinya kemudian bagaimana kepengurusan KMP ini bisa menyamai senior-senior kami yang dulu yang memberikan kami semangat, memberikan kami ilmu, memberikan kami nasihat. Nah, itulah yang menjadi tolak ukur awal kita bergerak. Nah, disitulah kami berkonsentrasi sampai sekarang ini ketika ada kendala-kendala terkait masalah program kerja atau pergerakan di lapangan, tentu kami harapan kami itu berkonsultasi dengan senior itu selalu berjalan ya. Iya. Nah, kami tidak boleh melupakan orang-orang pendiri KMP yang sebelumnya. Jadi memang ada peran penting dari pengurus-pengurus KMP sebelumnya. Dan saya melihat ini semoga bisa menjadi ramalan yang baik ya abang-abang ini. Sama seperti yang dikatakan tadi oleh Mas Abi. Siapa? Bapak Ardian Syah Sulaiman dan juga Bapak Mahir tadi merupakan jebolan dari KMPI. Dan saya lihat masa depan Tombol dan ini ada di abang-abang sekali. Banget coba ini. Kita doakan sama-sama ya. Oke, mungkin sedikit tambahan ya, Mbak ya. Tambahannya tadi bilang apa aja gigi ya? Iya. Apa kabar Raffi? Awalnya teguh ya. Jadi gini ya. Lagi-lagi bahwa situasi kepemudaan kita hari ini harus diselesaikan. Tidak ada jalan lain selain menatap masa depan. Kemudian ketika bicara persoalan masa lalu, saya pikir biarkanlah itu berlalu. Yang terpenting adalah hari ini tetap masa depan itu dengan persatuan dan kesatuan. Kita pastikan Odah Hetam yang kita cintai ini menjadi rumah yang nyaman bagi setiap pemuda Kabupaten Kutai Timur, menjadi tempat yang nyaman untuk menitik beratkan masa depan mereka, tempat yang indah untuk menggapai masa depan. Saya pikir dari semua aktivitas yang kami lakukan hari ini adalah pengabdian. Kami hanya ingin mengabdi, memberi yang terbaik di tanah yang kami cintai, di tanah, di rumah yang kami idamkan selama ini, di rumah di mana kami ditempa, di rumah di mana kami diajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin, di rumah yang dimaksud ini KMP ya, di rumah di mana kami diajarkan bagaimana mencetak kepemimpinan selanjutnya, di tempat di mana kami selalu dihargai sebagai orang yang selalu bergerak membawa kebaikan-kebaikan di negara. Luar biasa sekali. Buka lagi. Paham ya, Pak ya? Tapi aman, Tahu banget. tapi aman dong. Tukang aman. Apa ini? Pertanyaannya apa? Ini closing statement kan nih? Belum. Oh iya, Itu closing statement. Nanti closing statementnya mungkin lebih ke nanti deh. Kalau dari abang sendiri, bagaimana bang? Apa yang bagaimana nih ya? Perasaan saya itu ngomongnya gimana? Apa ini ya? Apa yang saya pertanyaannya apa ini? Mungkin pesan-pesan. Sudah punya istri? Oh ya sudah. Ini. Dirakin dulu. Gimana? Aduh saya sakit. Dirakin aja nih. Apa ini? Apa ini? Ambil dulu. Dulu kita ya. Masih ya. Jadi ya, kita ini berseru-seruan ya di MPI ya. Selain sebagai wadah kepemudaan, kita juga seru-seruan. Jadi misal kayak Bendum ya, kayak Bendum itu kan tipe yang selalu kritis sebenarnya dengan situasi. Banyak hal yang selalu dikritisin. Nah, beliau ini kan fokusnya saat ini sekarang memperjuangkan salah satu kebutuhan kita di operasional dalam melaksanakan tata kelola organisasi, misal gedung pembangunan KMPI. Nah itu mungkin bisa beliau paham itu gimana membangun KMPI. Ini udah diaktualisasi ya. Oke, lebih realistis. Iya. Oke. Iya Pak. Jadi gedung gede ini kan udah lama nggak digunakan dan parah banget lah. Tapi masih bisa sih digunakan, cuman kurang layak
untuk misalnya hal-hal tidak besar. Jadi kami udah berusaha mengajukan maksudnya bagaimana cara ini agar bisa difungsikan lagi. Iya. Kami ada dengan saya yang ketua dengan sekjen untuk seperti semacam proposal katanya untuk rehab rumah ini. Alhamdulillah pemerintah mendukung, insyaallah mungkin dalam 1 tahun ke depan sudah bisa digunakan rehab lagi dan kita jadi pemuda-pemuda bisa ngumpul di situ, bisa melakukan kreasi mereka di situ. Digunakan lah untuk pemuda juga, bahkan mungkin dari kecamatan kalau memang kan kawinan kita kan luas. Seperti yang dari jauh butuh istirahat ke tempat yang nyaman bersih, nggak usah keluar, soalnya baik-baik aja terbuka untuk semua pemuda di kita gitu. Seperti itu. Keren banget. Ini saya sambung. Jangan. Belum selesai, wes. Takut saja lagi. Kayak yang terakhir ini Bang Kustan yang ada di situ. Ini terakhir ya. Closing pesan-pesan untuk pemuda-pemuda yang saat ini masih mager-mageran, yang masih pengen rebahan aja di rumah gitu loh. Udah gitu ya. Biar bisa jadi kayak abang-abang yang penyala ini dong gitu loh. Menyala. Mungkin dari Kak Isel lagi lagi. Oh ya, ini khusus nih. Kalau pemuda mager itu sayang. Kita mesti muda cuma mageran saya. Mageran maksudnya nggak artinya banyak ya, artinya luas. Masuk olahraga segala macam itu wajib. Apalagi sekarang lagi tren kan lari, lain. Itu bagus tuh, positif bagus. Tapi banyak ini ajang FOMO-FOMOan Ya, nggak masalah sih itu bang, tergantung mereka itu kan tergantung dapat intinya mereka dapat sehatnya dengan. Betul. Ada outfit juga. Ya, itu sih saya terserah mereka. Dapat sehat terjadi ya. Jadi kalau kita sebagai pemuda masih mageran, itu sungguh sekali saya Kak. Lebih baik di waktu kita muda ini kan ada, saya nggak salah yang motif perkataan Imam Syafi'i. Maaf sedikit ya. Siapa produktif itu di bawah 20 tahun. Kalau sudah ada dia, maksudnya kita nggak tahu nasib kita itu ya, dia di sukses atau enggak itu di bawah 40 tahun. Kalau dia di atas 40 tahun biasanya, tapi bukan berarti pasti, tapi biasanya kalau dia di atas 40 tahun dia begitu hidupnya, dia akan menurun, makin sakit nih. Tapi sebelum 40 tahun dia mudah menunjukkan bakal ada usahanya, itu kan makin naik terus. Intinya pemuda itu produktifnya dia di bawah 40 tahun. Jadi mumpung kita masih sebelum ketua masih 31, saya kira 28. Saya sembarangan. tapi kami masih di bawah 40. Kami ini masih 17 tahun sama. Tapi masih di bawah 40. Jadi ini saat kami. Betul. Saat kami berjuang sekuat tenaga semampu kami lah untuk mencapai target yang kami inginkan. Terus seperti itu. Kalau ada nih Sekjen dulu baru Kasih sekjen. Sekjen nih biasanya ada ininya. Nanti hilang. Nah gini, untuk teman-teman pemuda ini kan membentuk 17 Agustus ya. Nah, kita tahu bahwa sejarah Republik Indonesia ini dibangun oleh gerakan feminis. Nah, berdirinya bangsa kita itu disebabkan oleh banyaknya gerakan kepemudaan di bangsa. Jadi, mari kita sama-sama mewujudkan bagaimana bangsa kita ini bisa bersatu dan berkarya lebih baik untuk negara ini. Karena di zaman dulu itu kita ini cuma nyumbang karya aja, nyumbang pikiran aja, tenaga untuk bangsa kita ini. Kalau di zaman ya Bung Karno dan kawan-kawan, Bung Hatta dan kawan-kawan, nyawa mereka sumbangkan di masyarakat ini. Nah, kita kenapa tidak seperti itu? Jadi teman-teman, harapan leluhur kita itu, kita jadilah bangsa yang selalu bergerak aktif, ingin maju, sehingga kita tidak ketertinggalan dan bangsa-bangsa lain.
Jadi momentum 17 ini sebenarnya kita harus renungi bahwa saja sejarah Republik Indonesia ini dibangun oleh gerakan-gerakan kepemudaan. Dan dari itu, buat apa kita apatis? Buat apa kita mager? Sedangkan kita ini dilahirkan dari pejuang-pejuang loh. Nenek moyang kita ini pejuang-pejuang. Semangat mereka harus kita jaga supaya kedepannya bangsa dan negara kita ini, kabupaten kita tercinta ini bisa maju dan bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain, bangsa-bangsa lain. Mungkin itu sih kalau saya lebih ke apa namanya momentum 17 ini, bahwa sejarah ini harus kita ingat, karena barang siapa yang tidak mengingat sejarah, maka dia akan dilupakan. Nah, dia akan dilupakan. Closing statement yang luar biasa sekali. Terus dari kami. Oke, mungkin sedikit ya. Kami juga kali momentum kemerdekaan kita yang ke-80. DPD GNPI Kabupaten Kutai Timur juga mengucapkan selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kami berharap bahwa bangsa yang besar sebenarnya adalah bangsa yang melahirkan pemuda-pemuda hebat. Pemuda-pemuda hebat akan memperkuat bangsanya menjadi bangsa yang besar. Seperti itu. Tapi lagi-lagi saya tidak panjang lebar untuk sedikit dalam proses statement saya. Saya hanya sedikit mengutip dari pernyataan salah satu tokoh yang mendapat Nobel berdamai dunia ya. Ini mungkin tentang KNPI, tentang saudara saya, tentang saya sendiri, tentang saya, tentang Hindu, dan semua pengurus-pengurus KNPI kita yang ada di Kabupaten ini, dan kepemudaan secara Cina. Namanya beda sedikit. Salah satu tokoh perempuan yang pernah mendapatkan Nobel penghargaan perdamaian dunia, dia pernah bilang, kapal yang paling indah itu kapal apa? Kemudian kita jawab, dan mereka jawab, kapal yang paling indah dilihat oleh mata kita adalah ketika ia ditamatkan di dermaga. Oke. Dia cantik sekali, bermandikan cahaya, kilau. Tapi ingat, kapal yang baik tidak pernah diciptakan untuk bersandar di dermaga. Tapi kapal yang baik diciptakan untuk menabrak gelombang lautan dan memecah gelombang itu. Itulah kemudian kenapa KNPI hari ini. Ini luar biasa. Kemudian sedikit juga dari salah satu tokoh nasional kita. Tokoh nasional kita itu namanya Buya Hamka. Salah satu tokoh pendiri bangsa kita. Dia pernah bilang, kapten kapal yang baik bukan karena dia pandai mengemudikan kapal. Tapi kapten kapal yang baik adalah dia yang menguasai rahasia lautan. Artinya apa? Bahwa kepemimpinan hari ini bukan hanya bicara tentang seseorang yang handal dalam mengelola kegiatan ataupun menjalankan roda organisasinya. Tapi pemimpin-pemimpin hari ini harus mampu menguasai dirinya sendiri sebelum mampu mempengaruhi orang lain. Inilah yang kemudian kita sebagai harapan ya bagi kami di KNPI, bahwa tidak ada jalan lain untuk mempersatukan kepemudaan kita. Jadi kita akan hantarkan kepemudaan kita walaupun ditabrak gelombang sebesar apapun, kita tetap boleh. Mungkin maju. Terima kasih atas closing statement-nya, dan ternyata enough sih ya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari diri sendiri, bagaimana cara kita memimpin diri kita sendiri, dan sadar bahwa kita sebagai pemuda harusnya melakukan pergerakan demi kebaikan tanah air kita, kita gitu. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Saya jadi ikut terharu dan juga ikut bangga menjadi menjadi host kali ini, berbincang dengan abang-abang kita pengurus KNPI Kabupaten Kutai Timur. Terima kasih abang-abang. Iya. Thank you ya semua teman-teman yang ada di Index Podcast. Keren banget sahabat-sahabat. Jangan bosan menyuarakan kebaikan-kebaikan Kabupaten Kutai Timur. Jangan bosan menyuarakan kepentingan-kepentingan orang yang banyak.
terus bertahan dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah kita akan panen sama-sama kebaikan. Amin, ya Allah. Amin. Kami tunggu diskusi selanjutnya. Siap, Telah berkenan menjadi narasumber kami pada segmen podcast Indeks yang kali ini. Teman-teman, sobat-sobat Indeks yang ada di rumah, inilah tadi percakapan dan dialog cinta kita. Dan ini dialog yang sangat seru bersama abang-abang kita, pengurus DPD KMPI Kabupaten Kutai Timur. Semoga percakapan kita, dialog kita tadi bisa menambah edukasi dan inspirasi bagi teman-teman sobat-sobat Indeks yang ada di rumah, terutama sobat-sobat Indeks yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Saya Menjadi Hasya Ifyadin, selaku host dan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di segmen Indeks Media Podcast selanjutnya. Indeks Media Podcast, edukatif dan inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.